Saudara yang kekasih, saat ini tiba kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang diambil dari Kolose 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, baru saja kita membaca ayat-ayat firman Tuhan. Dan judul khotbah saya pada hari ini, merdeka dari cengkraman iblis. Sekali lagi, merdeka dari cengkraman iblis. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, saat itulah, saudara, kita sebenarnya sudah menang dari cengkraman iblis. Saat itulah kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Dan kita akan belajar, saudara yang kekasih, kenapa orang Kristen masih dicengkram atau masih dikuasai oleh iblis. Nah, kita akan belajar hari ini sehingga kebebasan yang Tuhan sudah berikan di atas kayu salib kepada kita, dia sudah menang di atas kayu salib pada waktu dia berkata it is finished, sudah selesai, itu akan menjadi milik bagian kita selama-lamanya. Ada amin? Haleluya. Ya, untuk itu kita akan belajar satu persatu, saudara. Kita akan lihat di Kolose 1 ayat 9. Dikatakan di sini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Ya, sampai di situ dulu. Ya, jadi 9a dulu. Saudara, jadi Paulus dan Timotius, saudara, yang berdoa, ya, untuk jemaat di Kolose. Kalau kita lihat, ini adalah doa dari Rasul Paulus dan Timotius untuk jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose ini, saudara, jemaat ini didirikan atau dirintis oleh Rasul Paulus, ya. Dan Rasul Paulus, dia berdoa untuk jemaat ini. Dengan dia mengirim surat kepada jemaat, suratnya itu berisikan doanya. Doa dari Paulus dan Timotius anak didiknya. Makanya ayat 9a di sini dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Saudara, penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Doa itu menjadi prioritas terpenting, salah satu terpenting, ya, yaitu firman Allah. Dan doa ini kedua hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Dan kita harus kasih prioritas yang utama dan terutama. Karena lewat membaca firman Tuhan dan lewat berdoa, kita bisa bersekutu dengan Allah. Dan lewat kedua hal ini, saudara, kita bisa mengenal Allah dan kita juga bisa mengalami, saudara, apa yang namanya kebenaran firman Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Ya. Jadi di sini kita lihat, saudara, bahwa Rasul Paulus dan Timotius, mereka berdoa untuk jemaat ini. Karena firman Allah juga berkata bahwa kita harus berdoa senantiasa, ya. Saudara, kita harus berdoa senantiasa, selalu. Jadi doa itu tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Kalau Anda ingin melihat sesuatu terjadi atas hidupmu, Anda harus punya hubungan doa dengan Tuhan.
Tanpa hubungan doa, saudara, Anda tidak akan bisa melihat sesuatu yang datang daripada Tuhan itu terjadi atas hidupmu. Di doalah, firman Allah berkata, mintalah maka akan diberi. Di doa, saudara Anda, di situ ada bagian di mana Anda meminta kepada Tuhan. Doa adalah komunikasi dua arah, di mana kita berkomunikasi dengan Allah dan Allah menjawab doa-doa kita. Ada amin? Haleluya. Ini penting sekali, saudara yang kekasih, untuk kita mengerti sebagai orang percaya, supaya cengkraman iblis ini, saudara, tidak mencengkram kita lagi, saudara. Dan seberapa jauh cengkraman iblis mau menjebak kita, mau mencengkram kita, saudara, itu tergantung seberapa jauh kita membukanya, saudara. Nanti kita akan belajar, ya. Jadi nanti ayat inti, ayat 13 nanti, ya, yang akan saya tampilkan. Di situ kita akan melihat cengkraman iblis seperti apa, saudara, ya. Dan di ayat 9, 10, 11, dan 12 ini menceritakan tentang doa. Sehingga ayat 13 nanti, saudara yang kekasih, kita bisa melihat bahwa cengkraman apapun yang dilakukan oleh iblis, saudara, itu bisa dilepaskan. Ada amin? Haleluya. Ya. Untuk itu di sini Paulus dan Timotius, dia mengirim surat dengan isi doa. Apa yang mereka doakan untuk jemaat ini? Saudara, karena Paulus, ya, dan Timotius, mereka mendengar bahwa jemaat Kolose ini adalah jemaat yang luar biasa, yaitu jemaat yang tinggal di dalam kasih Allah dan jemaat yang berjalan dipimpin oleh Roh Allah. Nah, ini jemaat yang dahsyat, jemaat yang luar biasa. Tapi Paulus perlu mendoakan jemaat ini, perlu menopang jemaat ini lewat doa, saudara. Karena jemaat ini perlu bertumbuh sampai jemaat ini mencapai kedewasaan yang sempurna di hadapan Tuhan. Ada amin? Haleluya. Jadi doa akan membawa kita, saudara, bertumbuh di dalam kebenaran. Ya, di dalam kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Di situ ada power, ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa Allah yang akan membawa kita mengalami kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Dan pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita juga bisa dibukakan rahasia-rahasia kebenaran itu oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita bisa dapat menerima kebenaran itu. Kita dapat memahami, kita dapat mengerti. Dan pada waktu kita berdoa, kebenaran firman Tuhan yang kita doakan sesuai dengan kebenaran firman itu, saudara, itu yang akan terjadi. Dan ini akan menjadi pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Allah. Ada amin? Dan pengalaman-pengalaman ini, saudara, harusnya tambah hari itu tambah naik. Amin. Haleluya. Dan kalau pengalaman-pengalaman ini kita terus berjalan dengan Tuhan, tambah hari tambah mengenal Tuhan, tambah kita mengalami Tuhan, semakin kita berpengetahuan, semakin kita mengalami Tuhan, saudara. Seandainya sebelumnya kita hanya mengetahui Tuhan dari A, B, C, sekarang pada waktu kita mulai mengerti D, E, F, kita mengalami D, E, F. Tadi A, B, C juga harus kita alami. Anak-anak Tuhan, jangan cuma saudara mengetahui firman Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan harus mengetahui firman Tuhan dan mengalami firman-firman itu terjadi atas hidup kita. Alkitab ini berisikan, saudara, ya, cerita bagaimana orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau kita baca, saudara, kebenaran firman ini, ya, kita lihat dari kitab Kejadian dibuka dengan penciptaan Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa ini mengalami Tuhan. Dan juga saudara kekasih di kitab-kitab yang lain sampai kitab Wahyu menceritakan bagaimana juga Yohanes melihat, ya, pewahyuan Tuhan bukakan rahasia kebenaran di hari-hari terakhir, di akhir zaman. Itu juga berisikan umat Tuhan yang mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Ada amin. Jadi kehidupan orang percaya ini, saudara, bukan sekedar datang gereja, bukan sekedar berdoa yang formalitas, bukan sekedar dengar firman Tuhan asal dengar dan berdoa asal berdoa, mau diterima syukur, mau didengar syukur, mau enggak syukur. Saudara, bukan seperti itu. Tetapi orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus harus mengetahui firman Allah, harus belajar tentang firman Allah dan mengalami kebenaran firman Allah itu dalam kehidupan mereka. Haleluya. Ya, dan tambah hari tambah deeper and deeper, tambah dalam, terus naik. Haleluya. Jadi kita akan naik bukan turun. Haleluya. Ya.
Haleluya. Jadi Paulus berdoa, saudara, untuk jemaat ini. Ya, kita lihat ayat selanjutnya dikatakan, ayat 9, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui. Nah, ini berpengetahuan kehendak Tuhan dengan sempurna. Ada amin? Haleluya. Ya, jadi kita harus punya pengetahuan tentang Allah. Banyak orang Kristen tidak punya pengetahuan. Kalau Anda yang tadi saya katakan pengetahuannya cuma A, B, C, saudara yang kekasih, ya Anda hanya mengerti A, B, C ini. Ya, pada waktu kita dilahirkan kembali, waktu kita menerima Tuhan Yesus, saudara, kita ini bayi, ya, diberi susu, ya. Jadi firman Tuhan dikasih kepada kita, pemula, beginner, dia dikasih firman Tuhan yang untuk bayi. Dan dari bayi kita bertumbuh jadi anak-anak. Dari anak-anak kita bertumbuh jadi remaja. Dari remaja kita bertumbuh ya jadi pemuda-pemudi. Sampai kita memasuki kedewasaan, saudara. Nah, ini yang Paulus mau terjadi di jemaat ini. Di jemaat di Kolose. Mereka berjalan dengan kasih Allah dan berjalan dipimpin oleh Roh Tuhan. Orang yang berjalan dengan kasih Allah dan dipimpin oleh Roh Tuhan, pasti Roh Allah akan memimpin mereka pada seluruh kebenaran. Tetapi tidak otomatis dipimpin. Akan dipimpin kalau kita belajar mengetahui kebenaran firman dan kita punya hubungan doa. Kedua hal ini harus ada dalam hidup kita. Bagaimana kita mau berjalan, mau melihat doa-doa kita dijawab sesuai dengan kebenaran firman kalau kita nggak tahu firman Tuhannya. Jadi kita perlu belajar. Makanya Paulus berkata di sini supaya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, bukan yang salah, bukan yang setengah benar, bukan yang 99 benar, 99% benar, tapi benar. Karena firman Allah itu absolut. Kebenarannya itu 100%, tidak bisa diganggu-gugat. Setiap kebenaran firman Tuhan itu diperuntukkan untuk orang percaya dan itu diperuntukkan untuk umat Tuhan untuk berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Ada amin. Haleluya. Jadi setiap orang percaya sudah ditentukan untuk hidup lebih daripada pemenang. Ada amin. Haleluya. Kita sudah ditentukan untuk itu, saudara. Marilah kita masuk di dalam ketentuan yang Allah sudah tentukan bagi kita. Sehingga kita boleh melihat Allah setiap hari dalam hidup kita. Sehingga kita tidak digoncangkan, tidak ditakut-takuti, diintimidasi oleh si jahat. Haleluya. Dan dikatakan sini untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini kedewasaan sempurna. Nah ini doa yang Paulus dan Timotius doakan buat jemaat di Kolose. Kami sebagai gembala di jemaat ICC Jakarta, kami juga rindu, saudara. Kami berdoa supaya jemaat ini juga menjadi jemaat sampai mencapai kedewasaan yang sempurna di dalam Tuhan. Haleluya. Dan jemaat yang berjalan dalam kedewasaan yang sempurna, ini jemaat yang pintu alam maut tidak dapat menguasainya. Jemaat yang berjalan dari victory to victory, dari kemenangan pada kemenangan. Jemaat yang tidak ternodai, jemaat yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Jemaat yang tidak kompromi dengan dosa. Jemaat yang tidak, saudara, terpengaruh oleh situasi dan keadaan. Jemaat yang tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Tapi jemaat yang berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Haleluya. Nah ini yang Tuhan mau atau inginkan, atau yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat 10. Dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam berapa hal? Segala hal. Tuhan mau kita berkenan. Dia mau kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena sejak kita lahir baru, saudara, habitat kita adalah habitat kebenaran. Ya, jadi habitat kita bukan lagi habitat dosa, habitat kebenaran. Orang percaya adalah orang benar.
Orang benar dihasilkan karena dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan menjadi orang-orang benar. Dan orang-orang benar, kehidupannya, habitatnya adalah kebenaran, bukan dosa. Kalau orang benar hidup dalam dosa, pasti hidupnya tidak tenang. Kalau orang benar, hidupnya dibuka pintu, dibuka celah, dan dosa masuk. Orang benar ini pasti tidak tenang. Sama seperti saya suka katakan, seekor ikan yang habitatnya di air, kalau ditaruh di darat, pasti saudara gelisah, ya, pasti nggak tenang, ya, dan susah napasnya. Orang benar, saudara, hidupnya adalah kebenaran. Sekali lagi, orang benar tidak suka akan dosa, karena orang benar tahu kalau dia ada di dalam dosa, hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya akan hancur. Hidupnya akan menuju pada kebinasaan. Karena dosa berasal dari iblis. Dan ingat, kita ini manusia, ya, yang pernah hidup di dalam daging. Yang pernah habitatnya itu adalah habitat dosa, saudara. Ya, jadi tadinya kita sebelum jadi orang benar adalah orang berdosa. Dan kita melakukan dosa itu biasa. Karena sumber dalam kehidupan kita adalah dosa. Habitat kita dosa. Dan pada waktu kita dipindahkan kepada terang Tuhan yang ajaib, kita kehidupannya udah berbeda. Kita habitatnya diganti dengan habitat kebenaran. Saudara, di dalam kehidupan kita ini, kalau Anda tidak dipimpin oleh Roh Allah, Anda dipimpin oleh kedagingan. Karena dagingnya ada, saudara. Makanya Tuhan bilang, matikanlah semua keinginan daging. Harus dimatikan. Cara mematikan keinginan daging, kita harus izinkan manusia roh kita yang dikuasai oleh Roh Kudus itu hidup. Baru bisa mati daging kita. Ya, seperti anjing putih dan anjing hitam. Kalau berantem yang menang siapa? Yang menang yang dikasih makan banyak. Kalau kita kasih makan banyak anjing hitam yang menang. Kalau kita kasih makan banyak anjing putih yang menang. Saudara, manusia roh kita itu harus dikasih makan oleh kebenaran firman. Dan harus bersekutu lewat doa dengan Roh Kudus. Barulah manusia roh kita ini bertumbuh. Pada waktu manusia roh kita bertumbuh, manusia roh kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang kekasih, maka manusia daging kita akan mati. Manusia daging kita tidak akan keluar dalam hidup kita. Nah, inilah yang Paulus katakan. Ya, jadi dalam segala hal, bahkan dia katakan, saudara, dalam ayat 10, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Wow, ini luar biasa banget, ya. Jadi menghasilkan buah, saudara. Buah itu bisa dinikmati. Kalau menghasilkan buah, saudara, buah itu bisa dilihat dan buah itu bisa dinikmati. Bisa dinikmati oleh diri kita dan bisa dinikmati juga oleh orang lain. Dari hidup kita harus keluar buah-buah kebenaran, buah-buah yang baik, buah roh harus keluar, saudara. Bahkan buah jiwa juga harus keluar. Artinya orang-orang yang hidup di dalam habitat kebenaran adalah orang-orang juga yang mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mencari jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Adalah orang-orang yang tidak selfish, orang-orang yang tidak egois, orang-orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Sedangkan sebaliknya, kalau kita hidup, saudara, tidak menghasilkan buah, saudara, berarti something wrong with us. Ada sesuatu yang gak beres dengan kita. Yaitu kita tidak lagi berjalan dipimpin oleh roh, tapi berjalan dipimpin oleh daging. Kalau berjalan dipimpin oleh daging, saudara, di situ iblis udah intervensi. Cengkraman iblis mulai masuk dalam hidup kita. Hati-hati. Dan kalau dia kuasai, saudara, dia akan menguasai pelan-pelan. Apa yang kau serahkan itu dia kuasai pelan-pelan. Tanpa kita sadar kita mulai memberikan satu persatu. Dan akhirnya saudara yang kekasih, tanpa kita sadar kita akan berjalan terlalu jauh dengan iblis. Dan banyak orang, saudara, nggak bertumbuh di dalam kebenaran, tetapi mengizinkan iblis terus mencengkram dari bagian yang satu ke bagian yang lain. Dari dosa satu ke dosa yang lain. Dosa kalau Anda diamkan atau Anda izinkan bekerja di dalam dirimu, dosa ini menular, saudara. Ya, makanya kalau orang lagi sakit flu itu sakit menular.
Ya, batuk itu juga menular, ya, tapi jenis batuk. Maksudnya batuk apa dulu, saudara, ya. Makanya kalau orang batuk, kalau di sini ya diajarkan untuk kita batuk gini, tutup mulut kita, ya. Jadi gitu loh, tutup supaya nggak kena ke orang lain, karena itu menular, ya. Saudara, dosa juga menular. Makanya Tuhan bilang jangan berdiri di dalam jalan orang berdosa. Karena kalau kita berdiri di jalan orang berdosa, kita main-main dengan teman-teman kita yang suka dosa, lama-lama kita jadi berdosa. Betul? Ya, hati-hati. Saudara, dosa itu menular. Dan kalau kita adopt dosa satu, dosa yang lain juga saudara udah mengintip. Ya, dan kita tanpa kita sadar, kita udah berpindah, udah menular ke dosa yang lain, ke yang lain. Hati-hati, saudara yang kekasih. Ya, itu sebabnya kita harus menghasilkan buah. Dan kita harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, kata firman Allah. Ya, jadi kita harus belajar, saudara. Anda yang belum ikut sel group, saudara. Anda akan belajar di sana. Anda akan bertumbuh di sana dalam kebenaran. Kalau 1 minggu 1 kali dengar firman, masuk sini, keluar sini. Dan mungkin ada yang saya bicarakan atau saya khotbahkan Anda tidak mengerti. Tapi di sel group itu kita akan gali, saudara. Bahkan Anda akan mengerti, bahkan lebih dalam lagi kita pergi. Sehingga pengenalan akan Tuhan itu bertambah-tambah, lebih deeper, lebih dalam dan dalam dan dalam lagi, saudara. Sehingga dosa tidak mendapat tempat dalam kehidupan kita. Haleluya. Tapi, saudara, kalau kita membiarkan kehidupan kita, saudara, diisi oleh hal-hal yang gak benar, saudara, ya, bukan dengan kebenaran firman, ya cuma 2, kalau gak kebenaran firman, hal yang gak benar. Dan di situ dosa masuk, saudara, dan itu akan melebar. Ya, tapi kalau kita isi dengan kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Haleluya. Ya, perhatikan ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara, ayat ini berbicara bahwa ada kekuatan Allah di dalam hidup kita. Ada tantangan, yes. Ada situasi, yes. Keadaan bisa berubah-ubah, yes. Namanya kita hidup di dunia ini. Dunia yang sudah jatuh. Dunia yang ada iblis. Dunia di mana iblis yang menjadi rajanya. Kalau kita nggak tinggal di dunia ini, saudara, ya, dengan sistem kerajaan Allah, kita akan gampang dihancurkan oleh musuh kita. Karena kerajaan dunia ini dipimpin oleh iblis. Ya, untuk itu dikatakan di sini kuatkan dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, jadi kalau ada keadaan, ada situasi, saudara, yang engkau alami di dalam kehidupan ini, ya, saudara, kita harus benar-benar mengarahkan kehidupan kita kepada kekuatan Allah. Jangan coba melawan dengan kekuatanmu. Karena dunia tidak bisa dilawan dengan kekuatan daging. Ya, pasti, saudara, kekuatan daging kita coba melawan dunia, ya kita akan menjadi teman daripada dunia. Karena daging itu berasal dari dunia juga, saudara. Jadi sesama teman tidak boleh saling mendahului, katanya. Sesama teman, ayolah kita berteman. Saudara, dunia harus dilawan oleh kebenaran firman Allah. Dunia harus dilawan oleh kuasa Allah, oleh kekuatan Allah. Tidak bisa dilawan oleh daging. Daging itu berbicara diri kita sendiri. Itu daging. Itulah sebabnya kita harus hidup oleh roh. Roh kita harus dipimpin oleh roh Allah, dikuasai oleh roh Allah, dipimpin pada seluruh kebenaran. Dan biar roh itu yang menguasai jiwa kita. Sehingga daging kita mati, dan jiwa kita dapat memuliakan Tuhan. Haleluya. Anda udah belajar tentang jiwa, ya, pikiran, perasaan, emosi, kehendak, 4 ini. Kalau tidak dikuasai oleh roh, ini akan hidup di dalam manusia daging. Akan kompromi dengan dosa. Tetapi pikiran, perasaan, kehendak, emosi ini yang adalah jiwa, sama dengan jiwa, saudara, ini bisa dikuasai dan keinginan daging di keempat hal ini di jiwa ini bisa mati, saudara. Kalau kehidupan rohmu ini benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Jiwa iblis bisa mencengkeram Anda sampai ke tingkat jiwa. Dia tidak bisa masuk di roh. Gak bisa. Roh itu
milik Allah. Iblis tidak bisa masuk di sana. Dan orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, dia adalah milik Allah. Baik jiwa dan rohnya sebenarnya milik Allah. Tetapi jiwa ini, saudara, jiwa ini adalah kita, ya, kehendak kita. Nah, jiwa kita ini daging, saudara, kalau tidak dimatikan. Kalau jiwa ini dikuasai oleh roh, nah, jiwa ini akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Jiwa ini akan menghasilkan buah. Jiwa ini akan menghasilkan hal-hal yang benar. Jiwa ini akan aman, terproteksi, terlindungi. Nah, kalau roh kita perkasa, dikuasai oleh roh Allah, baru jiwa bisa seperti itu. Nah, saudara yang kekasih, jadi jiwa kita ini bisa sabar, kita bisa tekun. Pada waktu ada tantangan, ada situasi, bukan tekun, saudara, tekun mengizinkan setiap situasi terjadi, bukan. Tapi kita bisa tekun dan sabar, artinya kita tidak terpengaruh dengan keadaan dan situasi. Tetapi kita akan sabar sampai kita melihat, saudara, situasi dan keadaan itu takluk kepada kebenaran firman Allah, dikalahkan oleh kebenaran firman Allah. Ada amin. Haleluya. Ya. Ayat 12, perhatikan. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ya. Jadi ada pengucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Saudara, kenapa? Dikatakan di sini dengan sukacita kita mengucap syukur kepada Bapa. Karena Bapa lah yang telah melayakkan kita. Melayakkan kita artinya kita yang tadinya nggak layak, dilayakkan oleh darahnya, oleh pengorbanan Yesus, oleh penebusannya, oleh kematiannya, saudara. Kita diperdamaikan. Yang tadinya kita musuh, sekarang kita diperdamaikan dengan Allah. Ya, makanya dikatakan supaya kita mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ya, jadi Tuhan mau kita menikmati kerajaan terang ini. Bukan hanya nanti kalau Tuhan datang kedua kali, tetapi saat ini juga. Saudara yang kekasih, tahukah Anda bahwa Tuhan akan datang segera? Saudara, kalau kita lihat clock-nya Tuhan itu, kita lihat dikatakan di penginjilan sudah ya ke seluruh dunia, itu clock-nya Tuhan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan clock-nya juga ada di Israel. Ya, kalau pemberitaan Injil, saya percaya ya dengan teknologi yang canggih seperti ini, Injil terus diberitakan kemana-mana sampai di pelosok-pelosok di dunia. Ya, yang nggak pernah juga mendengar Injil, saudara kekasih, kalau Anda baca tentang bagaimana kabaran Injil itu dipakai teknologi untuk pergi sampai ke pedalaman-pedalaman, saudara. Ya, kalau Anda pernah ya belajar atau Anda pernah membaca artikel-artikel tentang itu, saudara, saya mau katakan bahwa Injil sudah sampai ke ujung-ujung dunia. Ada amin. Haleluya. Dan saat ini yang kita lihat yang terbaru ya, saudara, berita dari Timur Tengah, Israel, ya, Iran menyerang Israel, saudara. Ini warning ya, bahwa hari atau waktu hampir tiba kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena Benyamin Netanyahu, dia sudah berdiri di PBB dan dia berkata, kalau ya Hamas tidak mengembalikan sanderah-sanderah orang Israel yang disanderah itu, saudara, yang diambil pada waktu bulan Oktober ya, Oktober yang lalu ya, diambil waktu mereka diserbu oleh Hamas ya, dan dibawa orang-orang Israel, ditahan dan sebagian itu dibunuh, saudara. Dan Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dia berkata bahwa orang-orang yang disandera minta dikembalikan dan mayat-mayatnya dikembalikan. Mungkin sandera bisa dikembalikan, kalau udah mati mau di mana mayatnya nggak bisa dikembalikan. Ya, saudara, tetapi ini menyatakan apa? Menyatakan perang, saudara. Perang yang tidak akan berhenti. Dan saya tadi dengar ya di State of Israel, Benyamin Netanyahu, dia berkata dia siap menang dan dia akan memenangkan peperangan itu. Dan dia bilang dia tidak dibantu sekalipun
dia tetap akan memenangkan peperangan itu. Karena sesungguhnya saudara, janji Allah kepada bangsa ini yang kita percaya, ada amin. Haleluya, Allah lah yang berperang untuk bangsa ini. Saudara, Tuhan yang berperang menggantikan Anda dan saya. Kita adalah umat Allah, amin. Tuhan berperang untuk kita, dan Tuhan sudah melakukannya di atas Calvary 2000 tahun yang lalu. Dia berkata, it is finished. Dia sudah mengalahkan iblis. Dia sudah membebaskan Anda dari cengkraman iblis, dari cengkraman dosa. Untuk itu jangan mau lagi Anda dipermainkan oleh iblis. Ayat yang terakhir, ayat 13. Saudara perhatikan di sini. Ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Jadi kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, saudara yang kekasih, dan dipindahkan kepada kerajaan terang. Saudara, ini status kita. Tetapi kenapa kita masih dicengkram oleh iblis? Nah, iblis dia suka manipulasi. Dan iblis, saudara, dia melakukan manipulasi itu kepada manusia itu di sepanjang waktu atau di sepanjang hidup kita. Sejak kita terima Tuhan Yesus, sekali lagi kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sejak saat itu, saudara, iblis tidak tinggal diam. Dia memang sudah dikalahkan. Kita memang sudah dipindahkan ke dalam kerajaan terang, tidak lagi dalam kerajaan kegelapan, saudara. Dulu kita milik iblis, sekarang kita milik Allah. Kita sudah ada di kerajaan terang. Tetapi iblis, dia tahu dia sudah dikalahkan dan dia tidak bisa mengalahkan orang-orang percaya karena kemenangan itu sudah ada di pihak kita, saudara. Dia membuat cara memanipulasi kita. Dia manipulasi kita, saudara, sepanjang waktu kehidupan kita. Ya, dia ingin mencengkram kita kembali. Pencobaan dan penghukuman atau kutuk, saudara, adalah dua metode favorit dari iblis yang dia lakukan untuk manusia, khususnya untuk anak-anak Tuhan, supaya dia bisa mencengkram manusia kembali, saudara. Manusia diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Pada waktu dia menyelamatkan kita, dia pindahkan kita ke kerajaan terang, dia beri kita kehendak bebas. Saudara, dia kasih kita kehendak bebas untuk terus memilih, saudara. Di dalam hidup kita ini ada Tuhan, ada Roh Kudus. Ya, tinggal kita yang memilih, mau dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh diri kita sendiri. Kedagingan kita sendiri yang menentukan itu, saudara. Bukan Tuhan. Kita sudah dalam kerajaan terang, harusnya kita hidup di dalam terang firman Allah. Tetapi kita diberikan pilihan oleh Tuhan. Nah, iblis tahu kehendak bebas ada di kita. That's why iblis mengirim, saudara. Ya, dia mengirim manipulasi-manipulasi kepada manusia. Ya, lewat pencobaan dan penghukuman atau kutuk. Dua hal ini. Ini sekali lagi adalah metode favoritnya iblis yang dia berikan kepada manusia, anak-anak Tuhan seumur hidup kita. Nah, yang pertama, saudara yang kekasih, kita lihat dia menggoda kita. Iblis menggoda kita dengan meminimalkan, bahasanya meminimalkan dosa sebelum kita melakukannya. Dia akan membisikkan kalimat kepada kita, saudara, ya, seperti ini. Dia akan bisik, ya, ini bukan masalah besar kok. Contoh ya, lihat aja, semua orang melakukannya. Jadi, misalnya, bohong itu, contoh, itu mah biasa. Semua orang melakukannya. Lihat tuh anak-anak Tuhan yang lain juga berbohong. Dosa bohong itu biasa dan gampang lagi. Kalau dosa tinggal minta ampun aja. Ingat, dia adalah bapak dari segala kebohongan. Dia telah membohongi manusia pertama di Taman Eden sehingga harus keluar dari Taman Eden. Hawa yang digoda, perempuan itu digoda, saudara. Ya, dan percaya kepada godaan iblis. Ya, hati-hati, saudara. Dan dia menggoda kembali manusia. Jadi kita harus ngerti strateginya iblis. Strateginya nggak jauh-jauh, saudara, dari menggoda.
Dan dia akan goda kita. Dia akan goda kita dengan keinginan-keinginan daging. Ya keinginan dunia, ya keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, udahlah. Bohong-bohong dikit kan bisa untung banyak. Ya, bohong-bohong dikit jualan bisa untung banyak. Ya, dan dia bisa bilang, saudara, bohong-bohong dikit juga bisa untung banyak. Ya, semua orang juga berbohong. Mana ada bisnis nggak bohong? Dia manipulasi. Dan dia bilang itu mah dosa kecil, nggak apa-apa. Saudara ingat, tadi saya katakan, dosa itu menular. Dosa itu menjalar, hati-hati saudara. Nah ini strategi. Nah pada waktu kita berikan bagian hidup kita untuk berbohong, di situ saudara, dia cengkeram kita. Di satu bagian ini. Dan kita berikan lagi yang lain. Ya, kita mulai menipu misalnya. Kita berikan lagi bagian yang lain saudara. Dia cengkeram itu. Jadi dia tidak bisa mencengkeram seluruh hidupmu. Seberapa jauh engkau memberikan bagian dari hidupmu untuk dicengkeram, di situ dia mencengkeram Anda. Saudara, ingat, kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Jangan izinkan iblis mencengkeram kita lagi. Jangan, saudara. Ya, jangan dengarkan bisikannya dia. Dan pada waktu kita jatuh dalam dosa, saudara, ini yang dia lakukan. Nomor 2. Tadi pertama ya, dia buat gitu. Nah, ini nomor 2. Iblis melontarkan kutukan kepada kita. Ya, dia mengatakan kepada kita, ya, bahwa lihat, Tuhan tidak mengasihimu lagi. Ya, engkau terlalu jatuh begitu dalam. Susah engkau untuk kembali. Ya, kamu ada jarak sama Tuhan. Kamu udah berdosa. Kamu datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menerima lagi dosamu, udah terlalu banyak. Udah, lebih baik angkat kaki tinggalkan gereja. Angkat kaki tinggalkan persekutuan. Buat apa? Lihat doa-doamu juga nggak dijawab. Kau panggil-panggil Tuhan juga nggak menjawab. Saudara, hati-hati. Dia mulai melemparkan kutuk, melontarkan kutuk kepada manusia, saudara. Ya. Jadi ingat, setan dia memperkecil dosa pada waktu dia menawarkan kepada kita sebelum kita melakukannya. Tapi setelah kita melakukannya, dia memperbesar dosa itu di dalam hidup kita. Hati-hati. Dia akan cengkeram. Banyak gereja Tuhan hari-hari terakhir ini sedang dicengkeram oleh iblis. Bagian-bagian tertentu. Gak apa-apa dia berkhotbah. Gak apa-apa dia jadi pendeta. Tapi dia mulai goda, saudara. Kita lihat ada banyak hamba Tuhan jatuh dalam dosa perzinahan, saudara yang kekasih. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa di Amerika sini, saudara. Memimpin gereja yang besar. Ya, sangat besar, saudara. Anda bisa baca. Ya, di California. Bukan salah satu. Pendeta itu saya senang, saya suka sama pendeta ini. Ya, saya mengidolakan lah ya. Seperti itu karena saya suka. Waduh, gerejanya luar biasa besar. Tetapi saudara yang kekasih, ya, tiba-tiba ada satu wanita, saudara. Wanita ini dia buka kedok daripada pendeta ini yang menggoda dia beberapa puluh tahun yang lalu. Saudara, waduh, ini iblis, saudara. Dia mau menghancurkan. Ya, oke. Pendeta ini, saudara, dia punya masa lalu. Betul? Dan iblis mau ambil kembali, mau kolak. Supaya dia tidak jadi pendeta lagi. Saudara yang kekasih, jemaatnya ratusan ribu. Bukan cuma puluhan ribu. Luar biasa nggak? Tapi ini yang dilakukan oleh iblis. Dia menggede-gedekan. Dia membawa masa lalu dosamu ke hadapanmu. Hati-hati. Tinggalkan dosa. Kalau kau berdosa hari ini dan kembali kepada Tuhan, tangan Tuhan terbuka kepadamu dosa apapun yang kau buat. Tuhan tidak memperhitungkan dosamu waktu kau kembali dan minta ampun. Sadar, Tuhan mau membebaskan engkau dari cengkeraman iblis. Kalau kau dalam cengkeraman hari ini, izinkan Tuhan membebaskanmu. Anda tidak terlalu kotor. Di mata Tuhan gak ada kotoran yang gak bisa dibersihkan oleh Tuhan. Semua kotoran bisa dibersihkan oleh Tuhan. Ada amin. Semua dosa bisa diampuni oleh Tuhan. Gak ada dosa yang gak diampuni.
Izinkan Tuhan membebaskan engkau hari ini kalau engkau datang dengan situasi dan keadaan. Lepaskan dari cengkraman iblis. Pada hari ini, dia ingin membebaskan, masuk dalam tujuan dan rencana Allah. Seperti yang didoakan tadi oleh Paulus berdoa untuk jemaat. Saudara, saya percaya Tuhan mau beracara dalam kehidupan kita. Kita harus percaya sekali lagi bahwa iblis sudah dikalahkan. Iblis bukan Tuhan kita. Dia adalah musuh kita dan musuh ini sudah dikalahkan. Jangan mau dia mengintimidasi kehidupanmu lagi. Jangan mau dia masuk dalam hidupmu lagi. Jangan biarkan, saudara, kayu salib. Di sanalah Yesus berkata, "It is finished." Dia sudah mengalahkan segalanya buat Anda dan saya. Jika Anda, saudara yang kekasih, hari ini merasa struggle dengan keadaanmu, saya mau katakan datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Anda datang dan berlutut di hadapan Tuhan hari ini. Minta ampun atas dosa dan kesalahanmu. Dan tinggalkan dosa. Minta Roh Kudus memimpin Anda. Dan Roh Kudus akan memimpin Anda kembali pada seluruh kebenaran. Hari ini, saudara, bebaskan dirimu dari cengkraman iblis. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Cara untuk membebaskannya adalah Anda punya willing, punya keinginan untuk meninggalkan dosa. Dan datang kepada Tuhan. Dosa apapun itu, saudara. Dosa kecil, dosa besar, dosa jenis apapun di mata Tuhan, Tuhan bisa hapuskan itu, Tuhan bisa ampuni itu. Dan kembali Anda datang menjadi milik Tuhan. Dan Anda boleh berjalan di dalam kemenangan yang Tuhan janjikan kepada Anda. Yang Tuhan sudah sediakan di atas kayu salib. Dia berkata, sekali lagi, it is finished. Segala sesuatu tersedia buat kita. Haleluya.